Pada pagi hari ini kita mau siapkan seluruh keberadaan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau Tuhan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami menyerahkan Tuhan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi. Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan biar setiap kami pagi hari ini, Tuhan kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan kelepasan yang daripada Allah. Karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami Tuhan berdoa saat ini. Tuhan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, yang ingin merintangi ibadah kami, yang ingin merintangi pelayanan kami, Tuhan dengan sepakat kami tolak dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Hanya kuasa Allah yang berkarya. Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Amin. Atas pelayanan kami, atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini pagi yang penuh dengan sukacita. Tuhan, pagi yang penuh dengan keberkatan yang daripada Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus Kristus. Dan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Wah, nggak ada yang jawab. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bersyukur karena Dia baik. Amin. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik.
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku kuangkat, syukurku sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu berbagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, amin. Kasih setianya. Haleluya. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi janji-janji dalam hidup kita, amin. Amin. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu setia pada kita. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk kita katakan dari hati kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya, amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, kita mau katakan dari hati kita, Tuhan, aku tidak akan pernah meragukan kesetiaan-Mu dalam hidupku, amin. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Panggil Dia Yesus Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Selamanya. Yesus Kaulah Raja di dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Ya, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan.
Yesus, sungguh kami punya Tuhan yang luar biasa. Yes, Jesus. Sungguh Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di luar sana ada banyak hal yang menggoda kami untuk tidak percaya kepadamu. Tapi kami anak-anakmu yang ada di tempat ini pagi ini Tuhan, kami mau memantapkan hati kami. Kami mau percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan lebih besar dari masalah kami. Engkau Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan, masa depan kami Engkau jamin. Apa yang akan terjadi dalam hidup kami di masa yang akan datang, Tuhan jamin 100%. Kami bersama Tuhan, kami akan baik-baik saja. Dan Tuhan akan selalu menyertai kami. Mari Tuhan, pagi hari ini sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini semuanya tanpa terkecuali sentuh hati kami Tuhan. Supaya keluar dari tempat ini kami boleh menjadi umat yang percaya. Percaya bahwa Tuhan sungguh setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin kami ada dalam lembah kekelaman, tapi ketika Engkau berkata kepada kami jangan takut, kami percaya Engkau ada bersama kami. Yes Tuhan, Kaulah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Yes. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tuhan, adalah doa kami kepadamu. Kami mau berkata kepadamu dengan percaya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam saat ini Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Ketika Kau berkata kami percaya, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, haleluya, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu
Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Kami akan mengasihi-Mu, melayani-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan. Amin. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih kami punya Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu berjalan bersama kami, Allah yang menuntun langkah hidup kami, Allah yang berjalan di sisi kami, Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Engkau besar di atas segalanya. Kami memuja-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang terhebat bagi kami, masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Kau menjamin kami, Kau menjamin kami Tuhan. Jesus, I worship you God. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita mau tetapkan pagi ini di hadapan Tuhan. Kita percaya kepadanya ketika Dia berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Di sepanjang hidupku, Untuk selamanya. Kami akan setia Tuhan. Kami berjanji pagi ini. Setia melayani, mengasihi-Mu. Sungguh tiada Tuhan seperti-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Tuhan, saya serahkan pada hamba-Nya yang berdakan firman Tuhan. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapak.
kami memiliki Engkau. Dan Engkau memiliki kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Tak habis-habisnya kami bersyukur. Dari hari ke sehari. Dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kalau sampai hari ini kami ada. Itu karena kasih setiamu. Yang tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Dan selalu menyertai kami. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami mau menikmati firman-Mu. Beri kami orang murid yang peka akan suara Tuhan. Dan kami boleh menikmati. Dan biarlah kami diberi hati yang lembut. Sehingga firman-Mu jatuh di dalamnya. Tertanam, berakar kuat. Bertumbuh besar. Dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hari ini nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ya, shalom artinya biarlah salam kasih karunia Tuhan ada buat kita semua. Shalom saudara. Selamat pagi, Tuhan berkati kita hari ini. Ya, kita mau baca di Kejadian. Kejadian pasal yang ke 28 ayat yang ke-15. Ya. Ini ayat yang akan terus kita baca selama 1 bulan ini ya. Mari. Ya. Ibu Delima untuk membacakannya. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Dalam firman Allah yang hidup. Terjemahan ini ya. Saudara bisa baca di depan, ada di panduannya. Kejadian 28 ayat 15 ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun Amen. engkau pergi. Amen. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Amen. Sebab aku tidak akan meninggalkan Ya. engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Ya, saya mau menggarisbawahi dan kita akan fokus kepada kata-kata yang terakhir yang dikatakan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang telah kujanjikan kepadamu. Dalam pujian tadi kita telah tahu bahwa ada janji-janji Tuhan buat kita. Kata-kata ini dikatakan atau difirmankan oleh Tuhan kepada Yakub ketika dalam perjalanannya menuju ke Haran, ke tempat pamannya, kakak mamahnya, kakaknya Ribka yang namanya Laban. Karena Yakub diminta oleh ayahnya untuk mengambil istri di sana dari anaknya Laban. Dalam perjalanan, Yakub belum tahu jalan ke sana karena belum pernah ketemu. Kenapa Yakub belum pernah ke sana? Yakub sampai belum kenal siapa Ribka, di mana tinggalnya. Kalau kita pelajari pasal yang sebelumnya, dikatakan Yakub dalam sesudahnya nanti Yakub sampai di sebuah perigi, di sebuah sumur, dan dia bilang, apakah ada di sini apa namanya Haran? Apakah ada yang namanya Laban? Ya itu tandanya bahwa Yakub itu belum pernah ke tempatnya Laban. Dalam perjalanan Yakub tertidur. Dalam mimpi, minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang ini. Dia mimpi dan dia berkata, ini tempat di mana Allah ada. Dan Allah berfirman besoknya. Ya,
Dia berjanji. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku akan menggenapi segala sesuatu yang telah kujanjikan kepadamu. Apa janji Tuhan? Itu ayat ada di ayat sebelumnya. Mari tolong Adel bacakan ayat yang ke-13 dan 14. Berdiri deh. Ya. Iya. Iya. Amin. Iya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Itu janji dari Allah kepada Yakub. Allah berkata, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kapan? Tentu tidak sekarang. Tentu tidak pada saat itu. Nanti. Itu janji. Kalau sudah diberikan sekarang itu namanya bukan janji. Ya, itu namanya pemberian. Betul enggak? Saya kasih kepada Meta. Met, ini uang. Tapi saya bilang, Met, nanti saya kasih uang ya. 1 juta. Kapan? Nanti. Itu janji. Ya. Janji Tuhan yang pertama adalah tanah tempat dia berbaring. Seperti itu ketika dia bangun, dia berkata, ini tanah tempat ini tempat Tuhan. Lalu dia berkata, tempat ini nanti akan kudirikan bait Tuhan. Dan itu disebut Betel. Lalu yang kedua dikatakan keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Bayangin saudara-saudara, debu tanah sacanggem, segenggam, bisa dihitung? Enggak bisa. Ya. Dan itu debu tanah banyak, begitu banyak. Jadi sepertinya dikatakan oleh firman Tuhan, janji Tuhan itu adalah keturunannya nanti tidak akan terbilang. Ketiga, Tuhan akan memperluas wilayahnya ke segala arah. Dikatakan areanya ke arah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Jadi bukan hanya tempat itu saja. Kalau tempat itu saja, bagaimana dapat keluarganya yang seperti debu tanah itu akan tinggal. Jadi bukan hanya menjadi sebuah kota, tapi nanti akan menjadi sebuah negara. Dan dikatakan melalui engkau dan keturunanmu, aku akan memberkati semua bangsa di muka bumi ini. Janji Tuhan itu sudah digenapi belum, saudara-saudara? Haleluya. Ada jawaban? Sudah digenapi belum? Belum tahu. Saya bilang sudah. Sebab kalau kita lihat sekarang, itu negara Israel. Itu bukti dari janji Tuhan. Keturunan Yakub itu akan disebut bangsa Israel. Dan dia akan mengembang ke kiri, ke kanan. Dan melalui dia, melalui keturunan daripada Yakub, semua bangsa akan diberkati. Saudara tahu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan kemenangan. Tadi pujian berkata, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu janji. Janjinya sudah digenapi. Tapi apakah janji itu berjalan dan berlaku mulus begitu saja? Enggak, saudara. Yakub belum apa-apa. Masih seorang anak muda. Mungkin seusia Hizkia ini ya. Atau mungkin lebih muda, seusia Nicole kali ya. Enggak tahu. Perjalanan. Wah. Saudara, tahukah? Perjalanan hidupnya. Itu bukan satu perjalanan yang
mulus. Kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu, saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini baik secara live streaming maupun di YouTube. Saudara baca keseluruhan dari kisah Yakub. Akhirnya dia ketemu dengan Laban. Akhirnya dia ketemu dengan anak-anaknya Laban. Akhirnya dia menikah dengan Lea dan Rahel. Tapi, aduh, kalau gitu mah bahagia dong. Nggak bisa, saudara. Saudara kalau perhatikan hidupnya Yakub, dia selalu ditipu. Dia jauh dari orang tua. Tahukah saudara, yang berusaha merugikan dia itu bukan orang lain. Itu mertuanya sendiri. Kakak iparnya atau adik iparnya. Saudara kalau saudara lihat di Kejadian 31. 31 ayat 5 sampai 9. Mari silakan. Kejadian 31 ayat 5 sampai 9 bahasa Indonesia masa kini. Lalu kata Yakub kepada mereka, saya melihat bahwa ayahmu tidak ramah lagi seperti biasanya kepada saya, tetapi Allah yang dipuja ayah saya melindungi saya. Kamu berdua tahu juga bahwa saya telah bekerja pada ayahmu sekuat tenaga saya. Meskipun begitu, saya telah ditipunya dan diubahnya upah saya sampai 10 kali. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepada saya. Sewaktu ayahmu berkata kambing yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kawanan melahirkan anak yang berbintik-bintik. Sewaktu ia berkata kambing yang belang akan menjadi upahmu, maka segala kawanan itu melahirkan anak yang belang. Demikianlah Allah telah mengambil kawanan binatang milik ayahmu lalu memberikannya kepada saya. Amin. Saudara, sebelum itu 14 tahun Yakub bekerja tanpa upah. Bukan waktu yang lama. Hizkia udah berapa lama bekerja? 1 tahun. Dikasih upah nggak? Kalau nggak dikasih upah gimana? Hah? Kerja terus? Hah? Mau kerja di situ meskipun tanpa upah? Nggak mau. Siapa yang mau? Ya benar nggak? 14 tahun. Upahnya apa? Karena dia mau menikah kepada Rahel. Tapi dikasihnya Lea. Lalu Laban bilang 7 tahun lagi. 7 tahun lagi kerja baru dapat Rahel. Saking cintanya, iya dah. 14 tahun. Nah setelah itu Laban sendiri bilang, aduh jangan ya kalau kerja tanpa upah. Masak sekarang dikasih upah. Upahnya apa? Nih kalau katanya kambing itu bintik-bintik, ya endol-endol. Saudara-saudara pernah lihat domba atau kambing yang berbintik-bintik? Susah ya. Jarang itu memang yang jarang. Laban ini pinter. Biasanya kan ya coklat, hitam, putih. Cuma begitu aja. Tapi kasih yang berbintik-bintik. Ya. Tuhan. Dikatakan tadi firman Tuhan apa? Tuhan membuat itu supaya kambing yang lahir pada masa itu berbintik-bintik semua. Waduh, kata Laban, parah nih ya. Yang belang-belang. Jadi yang belang-belang. Saudara-saudara. Ayat 12b. Ayat 12b. Aku sengaja mengatur itu bagimu, karena telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban terhadapmu. 13a. Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Iya, akulah yang sengaja mengatur itu. Saudara, luar biasa ya. Kita akan dengar sebuah lagu. Mari Meta. Depan sana.
Janjinya tak berubah. Haleluya. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara percaya? Saudara percaya? Kita punya Tuhan yang membela. Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Meskipun Yakub sendiri jauh dari orang tua. Ketika dia dibully, ketika dia ditipu. Nggak ada yang menolong. Papanya jauh di sana. Mamanya yang mengasihi jauh di sana. Dia cuma sendiri. Ada istrinya, ada anaknya, tapi mereka juga nggak bisa menolong. Tuhan yang bela. Itu yang disebutkan tadi di dalam ayat 12b. Aku sengaja mengatur itu bagimu. Dia campur tangan. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pagi ini kita mengerti bahwa kita mempunyai Allah. Dan Allah yang kita percayai itu, Allah Yakub itu adalah Allah yang sama yang kita sekarang ini sembah. Allah yang sama kuasanya juga sanggup menolong Yakub, sanggup menolong kita saat ini. Tidak berkurang sedikit pun. Enggak lalu lama-lama mencek Sunda Malaas. Hilang kekuatannya. Ya, enggak saudara. Sama. Firman Tuhan mengatakan kuasa Tuhan itu sama. Tuhan itu sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, apa janji Tuhan buat kita? Itu janji Yakub, janji Tuhan kepada Yakub. Dan dikatakan kalau kita baca keseluruhan kitab sampai di Keluaran, sampai terus. Dan sampai saat ini, apakah bangsa Israel punah?
meskipun berbagai cara untuk membuat bangsa Israel ini hilang. Dulu di zaman Hitler, itu orang-orang Israel dikumpulkan, dibakar, digas supaya mati, supaya bangsa Israel punah. Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu mengembang. Tadi lagu berkata, meskipun 1000 manusia menarikmu jatuh, tapi Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuat kita bukan turun, naik ke gunung, makin tinggi dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itu janji Tuhan. Dan bukan itu saja. Dari mana kita tahu bahwa kita diberi janji oleh Tuhan? Dari mana saudara? Dari firman Tuhan. Ini jangan ditutup aja. Ayo kita baca pagi-pagi. Ada petumber. Penuntun tumbuh bersama. Itu dirancang. Dipikirkan. Dikasih hikmat oleh Tuhan pada orang-orang. Untuk bisa menulis, memberikan pengertian, dan terus menulisnya lalu kita bisa baca dari hari ke hari. Kalau kita baca dengan keras. Supaya kedengaran oleh telinga ada janji. Banyak janji Tuhan. Hari ini saya akan beri sedikit saja. Ya. Yang pertama adalah Tuhan menjaga dan menyelamatkan. Pada awal pandemi, tahun yang lampau bulan Maret, itu ada ayat firman Tuhan sampai terpampang di jalan. Meta tahu? Ayat firman Tuhan mana? Mazmur 91. Betul saudara. Kalau saya nggak salah di kota Jakarta atau di mana ya. Saya lupa itu. Ada di pampang pakai spanduk Mazmur 91. Apa janji Tuhan di Mazmur 91? Nggak usah dibaca keseluruhan ya. Ada tolong bacakan ayat 16 saja. Mazmur 91 ayat 16 terjemahan baru. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, puji Tuhan. Dengan panjang umur. Artinya apa? Ya panjang umur. Berarti kita akan dipeliharakan dari hari ke hari. Sampai umur kita setahun, nambah lagi setahun. Dan dari pandemi sampai sekarang pandeminya masih ada? Masih. Ya, Jokowi berkata, pandemi ini akan menjadi endemi. Jadi nanti seperti flu. Flu-nya habis saudara? Enggak, tetap ada. Ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita pakai masker ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin ya, kita enggak tahu. Tapi kita tahu bahwa melalui hal-hal ini Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kita tetap dijagai. Mungkin ada yang dari antara kita yang pernah terkena. Tapi Tuhan sertai. Ada yang memang itu waktunya Tuhan ya untuk dipanggil pulang. Tapi selama ini kalau kita perhatikan. Berapa saya lupa tuh. Pak Yosia pernah ngomong ya waktu terakhir dari doa Suryani ya Pak Yos. Berapa orang Pak Yos yang dari Suryani? 30-an. Di luar Suryani. Ya. Dan yang sehat, saya kira kalau 30-an paling, bukan paling ya. Ya lebih dari 80% ya Yos. Semua diselamatkan Tuhan melalui itu. Tadi kata lagu lewat lembah kelam. Itu masa-masa kelam. Dan Tuhan peliharakan. Tuhan jagai dengan panjang umur.
Bukan dengan panjang umur saja, dan dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dan kuperlihatkan keselamatan. Itu janji. Percaya, Tuhan akan membela kita supaya janjinya digenapi. Lalu ada kesehatan, ada kesembuhan. Ya, sakit, penyakit ada. Tapi Tuhan berkata di 1 Petrus 2 ayat 24, itu ayat yang terkenal sekali. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu janji Tuhan. Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan harus dipecut, harus dicambuk? Supaya firman Tuhan ini digenapi. Oleh luka, bilur itu luka, saudara. Oleh luka-luka Tuhan itu kita disembuhkan. Luka di mana saja. Kepalanya ada mahkota duri. Seluruh tubuhnya, punggung sampai depan, semua kena cambuk. Sampai lambungnya ditusuk. Saudara, kakinya, tangannya, berarti di seluruh tubuhnya itu enggak ada satu yang luput. Dari kepala sampai ujung kaki. Jadi sakit apa? Seluruh sakit tubuh kita. Yang dari kepala sampai ke kaki. Kalau kita percaya, tadi lagu berkata, dia sudah berfirman, semua jadi. Kalau kita percaya. Ayo percaya. Allah kita, Tuhan kita tetap sama. Waktu saya merenungkan firman, merenungkan hidup hari-hari. Kenapa ya mesti ada perjanjian lama, mesti ada perjanjian baru. Di perjanjian lama itu orang-orang Israel dikasih tahu, udah melihat luar biasanya, dahsyatnya, ajaibnya kuasa Tuhan. Kok menyembah dewa-dewa? Baal, ada Asitoret, ada Milkom, ada banyak. Itu dewanya banyak pisan, saudara. Saya baru menyelesaikan perjanjian lama dalam yang 1 tahun. Saya baru mulai Matius di bulan ini. Itu sampai kalau saya baca di Yeremia, di Yesaya, ya ada Nahum, ada Mika, ada Habakuk. Itu dikatakan firman Tuhannya teh, aduh saya bilang ini orang Israel teh benar-benar yang disebut tegar tengkuk teh ya. Udah dikasih tahu, ayo berbalik, aku tidak akan memberikan kepadamu segala tulah yang di Mesir itu. Enggak mau. Sampai Tuhan dengan, sebetulnya hati Tuhan sakit kalau memukul orang Israel. Ya. Sampai Yerusalem, kota yang menjadi kota Tuhan itu, Tuhan hancurkan. Kalau saudara baca itu di kitab-kitab nabi-nabi kecil, Tuhan berkata, aku hancurkan Yerusalem. Aku gak mau melihat dia lagi. Tapi di akhirnya dikatakan, tapi aku akan memulihkan kembali Yerusalem. Itu kasih Tuhan. Kasih yang tanpa tepi. Kasih yang tanpa batas. Yang di dalam ratapan dikatakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Orang-orang pasti bilang gini, ya udahlah, sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah. Udah aja Met, udah jangan ketemu saya lagi. Itu sudah cukup sampai sini. Tuhan gak berkata begitu. Kasih Tuhan berkesudahan. Sampai sekarang, kalau kita lihat ada banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan Israel di sana yang sekarang ada di negeri ini, di bumi ini. Sampai seorang anak dia berkata,
Yerusalem itu ada dari zaman dulu. Zaman purbakala dikatakan. Ketika Daud menjadi raja, Yerusalem itu ibu kota. Jadi kalau sekarang Yerusalem adalah ibu kota Israel, itu adalah pantas. Lalu yang ketiga, ada kecukupan dan kelimpahan. Ya tadi kan akan kukenyangkan dengan panjang umur, akan kukenyangkan, bukan saja kan dikenyangkan, diberi kelimpahan. Oke, Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Itu janji. Ayo pegang. Tuhan berkata, aku pintu. Dan Tuhan juga mengibaratkan hati kita juga punya pintu. Punya pintu yang gak punya handle dari luar. Bayangin, Matt. Jadi kalau diketuk, gak dibuka, gak bisa buka dari luar. Tuhan berkata, aku ketuk pintu. Barang siapa yang membuka pintu untuk aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan makan bersama dia. Artinya akan tinggal di dalam dia. Aku ini pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan masuk keluar menemukan padang rumput. Tuhan mengibaratkan kita sebagai domba. Padang rumput artinya ada makanan. Dan dikatakan aku bukan saja memberi hidup, tapi memberinya dalam kelimpahan. Kelimpahan artinya berlebih. Lebih dari cukup, itu kelimpahan. Lalu ada apa? Tuhan bukan saja kasih hidup dalam kecukupan, tapi gak punya damai. Gak punya sukacita, gak punya kesejahteraan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan dengan seorang aktor film. Saya tahu orang itu dan saya lihat film-filmnya, saya senang sekali karena film-filmnya itu menayangkan tentang humanisme, tentang kehidupan. Dan ada yang kalau kita nonton ada satu hiburan yang menyenangkan dan menenangkan. Tapi dia mati bunuh diri, saudara. Orang yang memberi ketenangan kepada orang lain ternyata tidak tenang dari dirinya. Hari ini Tuhan berjanji. Mari baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar. Aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera siapa? Damai sejahteraku. Saudara tahu damai sejahtera seperti apa yang akan diberikan? Mari baca ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara tahu, saya senang ke Pangandaran. Itu satu-satunya pantai yang paling disukai ya oleh orang-orang Jawa Barat. Pagi-pagi saya ke sana. Siang-siang enggak karena panas. Malam, sore, sampai malam. Itu gelombang enggak pernah berhenti, saudara. Kadang-kadang besar. Tapi kadang-kadang cuma teriak-teriak saja. Tapi enggak pernah berhenti tuh. Berhenti gitu tuh. Enggak ada apa-apa gitu, enggak ada. Enggak, saudara. Terus saja. Besarkah, kecilkah? Selalu, setiap saat. Itu yang dijanjikan, damai sejahteraku akan seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaanmu melimpah seperti gelombang laut.
kebahagiaan, saudara, yang akan melimpah seperti gelombang. Apa sudah difirmankan Tuhan? Terjadi kalau kita percaya. Itu lagu. Sebab itu pegang janji Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Yuk kita juga jadi anak yang tahu diri. Sayang sama Tuhan. Ya, baca firman-Nya. Karena dalam firman-Nya ini, saudara, ada banyak janji Tuhan. Bagaimana saudara tahu ada janji Tuhan kalau saudara tidak baca? Bagaimana saudara bisa mengerti firman Tuhan dan percaya pada janji Tuhan kalau saudara tidak tahu janji itu? Kalau saudara nggak tahu, ya nggak dapat. Tapi kalau saudara tahu, Tuhan berkata dan jamin, saudara pasti dapat. Meskipun melewati banyak hal. Ada tantangan, ada rintangan. Yakub juga jalannya nggak lurus saja. Ada tantangan, ada rintangan. Dan orang-orang Israel juga nggak terus berjalan begitu aja. Tapi ada jalan-jalan yang Tuhan bawa dia naik. Kadang-kadang Tuhan bawa ke lembah. Tuhan taruh batu besar. Tuhan taruh kerikil-kerikil. Itu jalan hidup kita. Percaya. Jalani bersama Tuhan. Jangan berkata, udah Tuhan sampai sini saja. Ya, capek. Sebetulnya kita nggak perlu capek. Karena waktu kita ikut Tuhan, kita nggak usah mikir. Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yaitu apa? Cari Tuhan itu sendiri. Dalami Tuhan itu sendiri. Mengerti siapa Tuhan itu sendiri. Dia adalah Bapa kita yang luar biasa. Dan semuanya, apa yang kita perlukan, semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Waktu saya dengar firman Tuhan ini, sebetulnya jalan hidup kita orang Kristen itu yang paling mudah. Yang penting nurut aja. Nggak mungkin bapak di dunia aja tuh kalau anaknya minta roti nggak pernah dikasih batu tuh. Ayo Meta, kalau Ivan minta nasi dikasih pecahan batu bata. Ivan pernah? Minta ikan, jangan ikan lah. Ini yang ada aja, cacing, yang gampang. Nggak pernah tuh. Kalau bapak di dunianya tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Pegang janji Tuhan. Simpan dalam hati. Lakukan. Karena itu yang memberikan kekuatan. Dan kita dalam setiap hari, sehabis kita menjalani hari demi hari, kita akan berkata, Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu itulah yang menopang aku. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari singa. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah. Ada tetes air mata. Tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku. Kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sidang jemaat kita nyanyikan lagu ini. Setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya.
lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sebuah lagu yang indah. Saya tahu dengan pasti bahwa pencipta lagu ini menciptakan lagu ini menurut apa yang pernah dialaminya. Dan biarlah ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Kalau kita menyimpan janjinya, maka Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang telah kujanjikan kepadamu. Percaya, Tuhan yang bela, Tuhan yang menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, setiaku adalah sifatku. Dia setia kepada janjinya dan dia setia akan selalu menggenapinya. Mari saya undang sidang jemaat kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Dalam setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam hatiku. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kita nyanyikan refrennya satu kali dan nanti saya minta Ibu Meta yang mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Bapak terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami punya Allah yang besar. Tidak pernah ingkar janji, selalu setia di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan kepada kami semua hati yang percaya, hati yang taat, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas ke sehari. Dan hati kami boleh percaya bahwa setiap hari yang kami jalani bersama dengan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna. Amin. Limpahkan pewahyuan yang daripada Amin. Tuhan. Sehingga pelayanannya boleh semakin luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami terima firman-Mu pagi hari ini. Dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Leo. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Warta jemaat. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia. Ada tayangannya di depan. Kalau yang mau transfer ada rekeningnya. Pendaftaran ibadah khusus jemaat Suryani dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Ibadah remaja dan pemuda Suryani Minggu 17 Oktober 2021 pukul 9. Ibadah sekolah minggu Abi Suryani Minggu 17 Oktober 2021 pukul 10 melalui Zoom. Paturyani berdoa setiap hari Minggu minggu ini 17 Oktober 2021 pukul 19 melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani Selasa 19 Oktober 2021 pukul 18 melalui Zoom. Persekutuan doa umum Suryani Rabu 20 Oktober 2021 pukul 18.30 melalui Zoom. Sobat Paturyani, silakan ditayangkan. Ya, puji Tuhan, jangan terlewat. Bisa lihat juga siaran tundanya kalau yang bekerja. Boleh ya. Ibadah raya Minggu 24 Oktober 2021 pukul 7. Selamat pagi Paturyani, doa pagi jemaat Paturyani. Setiap Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2021, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku penuntun Tumbuh Bersama. Pendaftaran iklan akan ditutup sampai 24 Oktober 2021, berarti minggu depan terakhir Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi khusus jemaat Suryani kepada Ibu Susi. Aksi donor darah. Ini fotonya.
telah dilaksanakan aksi donor darah dalam rangka rangkaian kegiatan HUT ke-62 Jemaah Suryani pada hari Minggu 10 Oktober bertempat di PMI Jalan Aceh, Bandung. Jemaat yang lolos donor darah ada 28 orang dari 32 peserta. Terima kasih kepada jemaat yang turut berpartisipasi dalam donor darah ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Pasti berguna. Himbauan kesehatan, jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas, dan tetap bahagia, kata Pak Andreas. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Bapak Sengseng, kita akan tetap berdoa buat Bapak Sarumaha, buat Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Ida, dan Ibu Maria. Kita juga tetap berdoa buat jemaat yang sekolah, kuliah, sedang melaksanakan tugas akhir, berusaha, bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Panitia perayaan ulang tahun Jemaat Suryani mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengiriman video ucapan ulang tahun Jemaat Suryani ke-62 kemarin. Ada hadiah yang telah disiapkan dan pemenang dipilih dengan cara diundi. Saya mengundang Bapak Dedianto Chandra untuk maju ke depan. Sebentar ya. Bagus loh wadahnya. Saya emang gak apa-apa lah dikasih wadahnya aja. Silakan ambil 3 Pak Dedi langsung. Ya diacak ya diputar. Nggak rame Bapak mah. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jeng. Mana tuh musiknya? Dan pemenangnya adalah keluarga Bapak Yanto Simaputra. Yeay. Ini bukan menang 1, 2, 3 ya. Ini pemenangnya ada 3. Kan saya nggak bisa buka semua dibaca langsung. Lalu keluarga Bapak Hengki. Yeay. Dan yang selanjutnya RBI dan PBI Suryani. Yeay. Bahagia banget ya, puji Tuhan. Ada hadiah menarik nanti akan diberi. Oh iya, nanti dikasihnya. Yang lain gak boleh tahu. Oke. Ya puji Tuhan, itulah rangkaian pengumuman pada hari ini. Kita akan berdoa, saya mengundang Bapak Yosia untuk maju ke depan. Kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya setiap umat Tuhan yang hadir, oh Tuhan terberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Yes. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang turut campur tangan, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan. Amin. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, Amin. ada pertolongan yang Amin. ajaib. Terima Yes. kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan setiap iman pengharapan yang daripada anak-anak Tuhan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan juga kami berdoa buat setiap, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan pada pagi hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan umum. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati mereka. Amin. Dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat oh Tuhan sidang jemaat-Mu yang oh Tuhan sakit Tuhan.
Oh Tuhan, yang dalam proses pemulihan. Ya. Oh Tuhan, yang tadi namanya satu persatu telah disebutkan. Kami berdoa dengan sepakat saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah mereka. Amin. Oh Tuhan, apapun sakit penyakit, oh Tuhan, yang diderita, yang dialami oleh mereka, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Segala penyakit dilenyapkan. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Anak-anakmu disembuhkan, Amin. dipulihkan dengan sempurna. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas mereka Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami, oh Tuhan, yang sekolah, Ya, yang kuliah, oh Tuhan, yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan hikmah, Amin. kepintaran, dan Tuhan yang menolong membuat mereka berhasil. Amin. Bapa. Yes. Kami percaya Engkau selalu menyertai anak-anak kami Bapa. Dalam pekerjaan setiap anak-anak-Mu, oh Tuhan, apapun yang mereka usahakan, baik yang sedang merintis usaha maupun yang sudah, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Amin. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Amin. Tuhan. Oh Tuhan, segala rintangan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan. Anak-anak-Mu senantiasa boleh merasakan, oh Tuhan, pertolongan yang daripada Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik bagi Ya. setiap umat-Mu Bapa. Oh Tuhan, biar di masa-masa seperti ini kami boleh tetap, oh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yes. Karena hanya Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami masing-masing. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi pandemi saat ini. Oh Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Ya. berikan hikmah kepada pemerintah yang menangani, oh Tuhan, pandemi ini. Sehingga mereka boleh mengambil, oh Tuhan, kebijakan yang tepat dan baik. Oh Tuhan, untuk, oh Tuhan, mengatasi pandemi ini. Juga buat masyarakat, boleh ambil bagian dalam vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Ya. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam kasih, tangan Yesus. Tuhan. Seluruh kegiatan ibadah sepanjang minggu ini yang banyak dilakukan secara online, kami serahkan dalam tangan Ya, Tuhan. dalam nama Berkati Yesus. Tuhan, sehingga semua boleh bermanfaat, oh Tuhan, bagi pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan pada pagi hari ini. Ya, Yesus. Dan di mana, oh Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya. Oh Tuhan, yang tidak bisa, oh Tuhan, mengikuti ibadah secara onsite saat ini. Tuhan menjamah mereka. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ya. Sehingga mereka boleh juga merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Sebagaimana kami yang hadir pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan yang melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, Amin. Shalom, Tuhan memberkati.